berita tentang lingkungan tidak? Pernah. Coba Melan, pernah melihat berita tentang apa? Tentang orang yang buang sampah di sungai. Yang lain, Vidya? Membuang sampah sembarangan, Bu. Baik, jadi anak-anak semuanya sudah pernah melihat ya berita atau teks tentang lingkungan seperti membuang sampah di sungai dan juga membuang sampah sembarangan. Jadi teks dan berita seperti ini merupakan teks non-fiksi. Ada yang tahu teks non-fiksi itu apa? Teks yang benar-benar terjadi. Yang lain, ayo. Cahayu? Yang nyata, Bu. Benar, teks non-fiksi itu berisi teks atau informasi nyata dan juga fakta. Jadi hari ini kita akan belajar membaca teks non-fiksi tentang lingkungan dengan fasih dan benar, memahami isi dari teks tersebut dan mengetahui ada nilai apa saja yang baik dalam teks tersebut. Oke, coba semuanya berdiri, kita ice breaking dulu sebelum memulai pembelajaran. Ada yang tahu ice breaking buka tutup di sini? Tahu. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Buka tutup, Bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, sekarang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Buka tutup, bertepuk tangan. Buka tutup, tepuk tangan lagi. Digulung-gulung, sambil tersenyum, hihi. Digulung-gulung, sambil tertawa, haha. Oke, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Jadi di sini Ibu ada gambar nih, gambar tentang lingkungan. Coba kalian perhatikan ya. Di sini ada 2 gambar. Yang di atas itu lingkungan bersih atau kotor? kotor, Di bawah? bersih. Oke. Dari gambar yang di atas ini, apa yang kalian lihat? Apa yang menyebabkan ini lingkungan ini seperti ini? Kurang manusia. Benar, jadi sampah yang banyak ini itu ulah manusia yang membuang sampah sembarangan. Jadi jika kalian melihat sampah nih di sekitar kalian, coba Cahayu, apa yang kamu lakukan? Membuangnya ke tempat sampah. Oke, kalau yang lain, Vidya? Diambil, Bu, dibuang kepada tempatnya. Oke, betul. Jadi kalau ada sampah, kita harus membersihkan atau membuang sampah itu pada tempatnya. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, di sini Ibu ada teks non-fiksi, yaitu informasi lingkungan. Judulnya yaitu Kampung Rawajati. Jadi di sini nanti kalian silakan membaca secara bergantian. Jadi kalian harus mengamati dan juga menyimak ya apa yang dibaca oleh teman kalian agar kalian bisa melanjutkan bacaannya nanti ya. Nah, di sini akan Ibu bagikan teksnya dimulai dari Mela, Cahayu, lalu ke selanjutnya ya. Di kampung hijau Rawajati. Selain penduduk untuk membuat oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur, kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Selanjutnya, apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam seperti tumbuhan dan hewan serta
sebagai hasil olahannya sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biofori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biofori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika telah membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyumbur tanah di sekitarnya. Oke, selanjutnya boleh Vidya. Selanjutnya, ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menukarkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu, sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengelolaan akhir. Pengelolaan bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilo sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkan. Bahkan beberapa anak memiliki tabung sampah sendiri. Mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Oke, di sini sudah semua ya membaca. Jadi, dari teks yang kalian baca tadi, ada yang tahu apa isi dari teks tersebut? Oke, Mela? Tentang warga Kampung Rawajati yang mengelola sampahnya. Benar, jadi teks tersebut itu tentang Kampung Rawajati, yaitu warganya yang mengelola sampah. Ada sampah organik dan juga anorganik. Nah, di sini ada yang tahu bagaimana cara warga Kampung Rawajati ini mengelola sampah? Ya? Sampah organik itu dikelola menjadi pupuk atau kompos. Oke, yang lain sampah anorganik ada yang bisa jawab? Saya Bu, Ya boleh Vidya. sampah anorganik dijadikan menjadi kerajinan. Ya betul. Jadi dari teks tersebut kita tahu bahwa sampah organik itu bisa dibuat menjadi pupuk atau kompos, dan anorganik itu bisa dijadikan kerajinan dan dijual sehingga bisa membantu perekonomian warga Kampung Rawajati. Jadi di sini Ibu akan membagi kalian terbagi menjadi 2 kelompok. Nah, kalian silakan membaca kembali keseluruhan teks Kampung Rawajati ini, lalu silakan kalian garis bawahi informasi penting seperti apa itu penyebab sampahnya, dampaknya, dan juga bagaimana solusinya untuk menangani sampah ini. Dan juga silakan kalian jawab pertanyaan di LKPD, yaitu nilai-nilai apa saja atau sikap apa saja yang dapat kita teladani dari teks Kampung Rawajati ini. Silakan kerjakan bersama kelompok kalian. Kerjakan secara bersama-sama. Baca terlebih dahulu ya teks yang sudah Ibu bagikan tadi. Dampaknya. Bisa semua?
pelajari? Coba video apa? Peduli dan tanggung jawab. Betul, jadi dari teks ini kita bisa mempelajari bahwa kita harus peduli dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Contohnya seperti apa? Membuang sampah pada tempatnya. Betul, kita bisa membuang sampah pada tempatnya, bisa memisahkan sampah organik dan anorganik, tidak membuang sisa makanan sembarangan agar tidak menimbulkan bau. Dari yang sudah kita pelajari hari ini, anak-anak ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya Bu. Boleh Cahaya silakan maju. Baik, jadi dari teks yang kita sudah baca tadi tentang kampung Rawajati itu bahwa kita harus membuang sampah pada tempatnya, dan sampah itu terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu bisa diuraikan menjadi pupuk atau kompas, dan sampah anorganik itu bisa dibuat menjadi kerajinan. Jadi pelajaran hari ini yang kita bisa ambil adalah jangan membuang sampah sembarangan. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, betul ya yang disampaikan oleh teman kalian, Cahayu. Jadi kita hari ini sudah belajar dan sudah mengetahui bahwa teks tadi itu menjelaskan tentang sampah organik dan anorganik. Nah, teks Kampung Rawajati ini mengolah sampah organik menjadi pupuk atau kompos dan anorganik itu menjadi kerajinan. Hari ini kita sudah membaca nih tentang teks Kampung Rawajati. Jadi teks Kampung Rawajati ini merupakan teks non-fiksi anak-anak. Teks non-fiksi yaitu berupa informasi atau informasi yang nyata dan juga fakta. Nah, dari teks yang kita baca tadi, kita dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya, jika ada sampah bisa kita pungut atau kita ambil lalu kita buang sampah ke tempatnya. Dan juga bisa tidak membuang sampah bekas makanan sembarangan agar tidak mengeluarkan bau. Nah, mungkin itu saja pembelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup, coba ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Ibu akhiri.